Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat kesempatan yang boleh diberikan kepada penulis. Pada saat ini penulis akan mempresentasikan hasil pengamatan yang dialami atau yang disaksikan di lapangan yang terjadi sesuai dengan fakta. Nah, di sini penulis memberi judul adalah anak yang tidak taat kepada orang tua. Nah, apa yang menyebabkan anak-anak tidak taat terhadap orang tua? Nah, eh, ini berbicara dalam konteks anak remaja ya, bukan anak-anak yang masih kecil, tetapi ini dalam konteks yang sudah remaja. Nah, berdasarkan yang penulis amati di sebuah keluarga yang menyebabkan anak tidak taat kepada orang tua, diantaranya adalah yang pertama itu keinginan anak yang tidak terpenuhi, yang kedua pengaruh lingkungan. Nah, dua faktor ini yang akan penulis ceritakan bagaimana kehidupan sebuah keluarga yang penulis amati, seorang anak yang tidak taat kepada orang tuanya dan akhirnya sangat berdampak buruk bagi si anak itu sendiri. Nah, keinginan anak yang tidak terpenuhi. Ada seorang anak yang ingin sekali memiliki sebuah kendaraan sepeda motor. Dia meminta kepada orang tuanya supaya dibelikan. Namun orang tuanya sedikit dalam tanda kutip mengabaikan apa yang menjadi kehendak si anak tersebut. Akhirnya anaknya suka marah-marah dan melawan orang tuanya karena keinginannya tidak terpenuhi. Akhirnya si anak juga menjadi stres berat sampai mengakibatkan dia sakit jiwa atau gila atau ingatannya menjadi lupa ingatannya, hilang ingatan, kata lagu mengatakan. Nah, dari kejadian ini akhirnya sang ayah menyadari bahwa keinginan anak yang tidak terpenuhi bisa membawa dampak yang sangat buruk bagi anak. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kebutuhan anak harus dipenuhi? Nah, tentunya tidak harus selalu dipenuhi, tetapi sebagai orang tua juga kita harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang tua kurang memperhatikan anaknya, kurang berkomunikasi dengan anaknya, akhirnya hal yang kelihatannya sepele menjadi sesuatu hal yang berdampak buruk bagi anak tersebut. Nah, kemudian kalau dilihat dari pengaruh lingkungan, juga pengaruh lingkungan turut andil dalam menyebabkan anak melawan orang tua. Nah, hal ini biasanya berkaitan dengan tempat-tempat pergaulan anak tersebut setiap hari di mana dia harus bergaul dengan teman-temannya, entah itu lingkungan sekolah ataupun di rumah. Nah, selain itu lingkungan memang juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak. Nah, terutama terkait dengan tingkah lakunya. Nah, ketika mereka menemukan orang lain yang teman yang biasa melawan kepada orang tua, maka bisa jadi hal tersebut ditiru sehingga mereka pun juga ikut-ikutan melawan orang tuanya. Nah, ada kasus lagi penulis temukan waktu di uh, di tempat tinggal atau bertetanggaan dengan saudara-saudara yang muslim. Nah, ada seorang anak penulis amati, dia sangat tidak taat kepada orang tuanya, tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, dan suatu hari dia berkelahi dengan bapaknya sampai-sampai anak tersebut mau dibunuh oleh bapaknya. Nah, ini semua terjadi karena akibat ketidaktaatan terhadap orang tua. Nah, anak ini seringkali ketika dinasihati orang tuanya tidak mau mendengarkan dan dia selalu menjawab dan selalu melawan apa yang orang tuanya sampaikan kepadanya. Nah, bagaimana caranya mengatasi anak yang tidak taat kepada orang tua? Nah, di sini kalau kita memperhatikan Alkitab mengajarkan kepada kita pentingnya mengkoreksi anak yang tidak taat.
Nah, disiplin adalah bagian dari hidup bagi setiap orang, dan mereka yang memberontak terhadap otoritas orang tua harus dihukum. Nah, artinya di sini anak-anak yang melawan, yang suka membangkang kepada orang tua, itu mereka harus dirotan ya. Bahasa Alkitab juga mengatakan harus dirotan. Nah, supaya mereka juga bisa berubah. Nah, Amsal 19 ayat 18 mengatakan atau mengajarkan tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Nah, kalau tidak berarti engkau menginginkan kehancurannya. Nah, di dalam ayat ini disiplin bersangkutan dengan hidup atau matinya anak tersebut. Nah, baik itu mati secara rohani, bahkan bisa berdampak kepada mati secara fisik. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh mengajar mereka selagi mereka masih bisa diberikan didikan yang baik. Nah, ketidaktaatan jika dibiarkan akan menggiring anak itu ke dalam kebinasaan. Nah, Amsal 13:24 mengajar tidak memukul anak. Tadi sudah disampaikan ya, berarti tidak cinta kepadanya. Kalau cinta harus berani memukul dia. Di dalam ayat ini cinta dan disiplin berjalan bersamaan. Nah, konsep di mana orang tua yang mengasihi anaknya tidak tidak mungkin mendisiplinnya ditolak di dalam ayat ini. Nah, membiarkan pemberontakan pada hakikatnya sama dengan membenci anak tersebut. Nah, sebagai penutup dari pemaparan yang diamati oleh penulis, tadi mengisahkan ada 2 kisah kejadian. Yang satu, ada seorang anak yang keinginannya tidak terpenuhi oleh karena dia menginginkan membeli sesuatu, lalu orang tuanya tidak memenuhi keinginannya dan akhirnya anak tersebut menjadi stres dan membuat dia menjadi gila. Dan yang kedua tadi penulis juga mengamati ada seorang anak yang melawan orang tuanya, yang sering kali tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, pada akhirnya juga orang tuanya sampai marah sama anaknya dan ingin membunuh anak tersebut karena saking emosinya terhadap anak-anaknya. Nah, sebagai penutup di sini penulis akan menyampaikan atau memberikan satu bagian di dalam Efesus ayat yang pertama berbicara kepada para anak dan mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Nah, yakni ketaatan kepada orang tua adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada setiap anak. Nah, selama perintah orang tua tidak melanggar firman Allah, maka para anak-anak harus mentaatinya. Nah, di dalam ayat yang keempat juga berbicara kepada para ayah atau kepada kita semua yang sebagai tenaga pendidik, baik sebagai guru maupun sebagai calon hamba Tuhan. Nah, dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Inilah tanggung jawab para ayah untuk mendidik anak mereka dalam jalan kesalehan dan mengajar mereka tentang firman Tuhan. Nah, dengan demikian orang tua memberikan anak mereka kesempatan yang terbaik untuk hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah kiranya juga kita sebagai calon hamba Tuhan juga boleh mengajar setiap anak-anak sekolah minggu kita dengan baik, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan takut akan Tuhan dan mereka juga tidak melawan kepada orang tuanya. Dan kiranya presentasi ini yang singkat ini juga boleh menjadi suatu pelajaran bagi kita semua bagaimana kita harus mendidik anak kita dengan baik. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.